Di app itu mau. Ini. Lu bisa ngebisuin kan, Dut? Nggak bisa. Ini Nadik yang jadi MC di sana. Tadi dulu, Kak. Iya deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Emi dan Mapers. Selamat sore, Sobat Emi dan Mapers. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program kolaborasi antara Muhammad Institute dan juga Maple Muamalat, yaitu Discover Your Success a Mile Away, di mana di sesi ini adalah sesi terakhir, di sesi ke-6, yang mengangkat tema mengenai kebanting karena nggak bisa personal branding. Jadi buat Sobat MI dan Mapers yang udah join Instagram live session sebelumnya pasti udah tahu kan bahwasanya kita banyak sekali giveaway. Jadi silakan buat Sobat MI dan juga Mapers akan banyak sekali giveaway untuk penanya terbaik dan juga voucher training untuk kalian yang berbagi momen menarik ketika mengikuti live Instagram di Instagram Story ini. Oke, Sobat Emi dan Mapers, boleh di-absen terlebih dahulu nih sebelum kita untuk berbincang langsung kepada narasumber kita. Boleh dong di-absen di kolom chat dari Sobat Emi dan juga Mapers, dari daerah mana aja nih? Boleh di kolom chat. Wow, Depok. Terus ada dari mana lagi nih? Dari Depok, Medan. Halo Medan, terus Ambon, Tegal. Garut juga sudah hadir.
Bekasi hadir, Bau-Bau. Oh, teman-teman dari Bau-Bau. Dan juga Banjarmasin. Oke, baik Sobat Emi dan Mapers. Sebelum kita mengundang guest kita pada hari ini, aku mau ingetin buat Sobat Emi dan juga Mapers yang udah join, buat jangan lupa ajak Sobat Emi dan juga Mapers yang lainnya untuk meramaikan live kita pada sore hari ini. Pokoknya yang happy, yang seru, caranya mudah banget. Jadi kamu hanya perlu klik tombol share di bagian bawah, tepatnya ada di samping question box. Share ke semua keluarga, teman, ataupun kerabat, biar informasi bermanfaat ini bisa kita rasakan oleh semua orang, oke? Pokoknya silakan di-share momen live kita pada hari ini ke keluarga, sahabat, ataupun teman-teman dari Sobat Emi dan juga Mapers. Aku kasih waktu 5 detik untuk teman-teman share live. Aku hitung sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Yeay, terima kasih buat Sobat Emi dan juga Mapers yang udah berbagi kesediaannya pada share live ke Sobat Emi dan Mapers lainnya. Seperti biasa, selama live berlangsung akan ada banyak sekali giveaway untuk 5 audiens yang paling aktif bertanya dan share momen kebahagiaannya di IG live kalian dengan screenshot keseruan kita pada sore hari ini, dan jangan lupa untuk tag muamalat_institute @maple.muamalat dan juga @alivia_adelia. Serta untuk teman-teman yang aktif bertanya akan mendapatkan voucher training boost professional branding in LinkedIn dari Muamalat Institute. Syaratnya cukup mudah, yaitu dengan follow Instagram kami di muamalat_institute dan juga maple.muamalat. Serta tonton IG live kita sampai akhir ya. Nah, sesi ke-6 ini akan dipandu oleh Kak Sultan Nadif atau biasa kita panggil dengan Kak Nadif dari Bank Muamalat. Untuk itu kepada Kak Nadif, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Udah kedengeran suaranya ya? Udah. Kedengeran suaranya? Aman. Kedengeran. Oke. Thank you dong untuk kesempatannya. Aku Nadif dari People Development and Culture Bank Muamalat yang akan memandu sesi terakhir dari Discover Your Success A Mile Away, yaitu dengan tema pada hari ini mengenai kebanting karena nggak bisa personal branding. Selama sekitar 30-60 menit ke depan, aku akan menemani Sobat MI dan Mapers untuk menggali informasi dan tanya sebanyak-banyaknya kepada expert secara free. Kapan lagi kan dapat ilmu bermanfaat, bahkan bisa tanya-tanya kepada expert secara gratis. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang influencer, content creator, terus juga sempat jadi paskibraka, terus juga model bahkan. Dan yang terakhir itu pernah membintangi beberapa iklan brand-brand besar. Nah, dia ini sering banget nih ngebagiin aktivitasnya di media sosial. Pas banget dong sama topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang personal branding. Sebelum kita ngobrol sama guest kita hari ini, aku mau ingetin untuk Sobat MI dan Mapers yang udah join, jangan lupa ajak Sobat MI dan Mapers lainnya untuk meramaikan live kita pada sore hari ini. Caranya mudah banget, kamu hanya tinggal klik tombol share pada bagian bawah, tepatnya di samping question box, ke semua keluarga, teman, dan kerabat, supaya informasi ini bisa dirasakan oleh semua orang. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa nih guest kita pada hari ini. Halo, assalamualaikum Alifa, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Kakak-kakak gimana kabarnya, baik semua? Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh nih Alifa sapa Sobat MI dan Mapers dan juga mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, sobat, apa tadi aku manggilnya? Sobat MI dan juga Mapers. Sobat MI dan juga Maple atau Mapers? Mapers ya, Mapers. Halo Sobat MI dan juga Mapers, kenalin nama aku Alifa.
boleh dikenal sebagai apapun yang kalian kenal atau apapun yang kalian di sosmed, yang apapun yang kalian lihat di sosmedku. Oke, mungkin Kak Alifa nih sering banget ya ngeposting konten-konten di Instagram mungkin ya, sempat nge-share aktivitas modelingnya di sosial media. Jadi bisa dibilang nih Alifa ini udah paham banget mengenai media sosial. Jadi relate banget nih sama topik personal branding kita hari ini. Jadi jangan lupa ya untuk Sobat Emi dan Mappers untuk tanya-tanya lewat question box di kanan bawah. Oke, aku mau nanya Iva. Kira-kira gimana sih tren media sosial pada saat ini dan sosial media yang kamu sering gunakan nih apa, Fa? Untuk sosial media yang sering banget aku gunakan dan itu mungkin jadi perputaran finansial kita semua pasti ya, dan ada beberapa yang menggunakan beberapa sosial media untuk perputaran finansialnya. Salah satunya aku itu paling sering banget pakai itu Instagram. Yang kedua baru aku pakai TikTok, tapi aku nge-share beberapa konten di TikTok, tapi keseringannya aku itu hanya ngelihat konten-konten yang lagi hype sih. Sedangkan menurutku TikTok sama Instagram itu juga kegunaannya berbeda. Jadi aku berdasarkan kegunaannya dan berdasarkan gimana aku nge-share konten aku lebih nyaman menggunakan dan aktif untuk nge-share konten di platform Instagram gitu. Untuk trennya sih menurutku perkembangannya pesat banget ya, bisa 5 hari sekali atau seminggu sekali tuh ada aja yang viral, ada aja trennya mungkin kalau aku yang berhijab ya, ini tren konten berhijab sekarang transisinya ganti bajunya 5 kali gitu, ntar minggu depan yang ganti kerudungnya, itu banget sih dan emang harus diikutin terus. Kan biasanya kalau bikin konten pasti ada captionnya kan, joining the trend. Nah itu tuh emang jadi salah satu kebutuhan untuk kita kalau aku sebagai hijab influencer gitu. Oke, berarti dua media sosial yang dominan itu TikTok dan Instagram ya, mungkin Reels gitu ya Instagram ya. Berarti dominan konten video. Yeah. Nah, program kolaborasi Maple dan MI ini ditujukan kan untuk mempersiapkan Sobat MI dan juga Mappers untuk siap masuk ke dunia kerja. Secara otomatis, personal branding itu menjadi hal yang utama. Nah, mau nanya Iva, gimana sih caranya kita memilih sosial media yang tepat untuk personal branding? Silakan. Ini tips dari aku sih. Aku kayak tadi yang aku bilang ya, aku gunain itu ada 2, Instagram dan TikTok. Dan kalau ada yang ngikutin aku, itu tuh aku di Instagram dan TikTok tuh beda banget brandingnya, beneran sebeda itu. Nah, kalau di aku itu ngeliatin juga kalau 2 platform ini audiensnya pun pengguna platform itu tuh berbeda-beda semuanya. Kalau Instagram itu untuk melihat keseharian kita, kalau TikTok itu menurut aku penggunanya itu mencari apa yang ingin dia dapatkan. Kayak misal nih, kalau ada yang share TikTok, ada yang ngikutin TikTok aku, ada yang nge-follow TikTok aku, itu tuh aku banyak banget konten tentang pasangan-pasangan gitu kan. Sedangkan itu tuh gampang banget bikin audiensnya ingin memiliki apa yang aku miliki. Untuk lihat tuh kayak gitu. Tapi ketika aku nge-share konten outfit di TikTok, audiensnya nggak sebegitu banyaknya ngikutin aku. Mungkin hanya beberapa. Kalau misalnya konten tentang pasangan di TikTok, aku bisa sampai 100.000 likes. Tapi kalau konten outfit di TikTok, aku bisa hanya 10.000 likes gitu. Tapi ketika aku nge-share konten outfit di Instagram aku, engagement-nya tinggi. Aku bisa mungkin dapet 10.000 likes gitu. Jadi karena aku di sini, sebenarnya aku itu ada dalam bersosial media, aku pengen
brandingku semuanya sama, tapi ternyata di sini aku pelajarin berbeda sosial media, berbeda juga brandingnya. Jadi itu tadi kenapa aku menggunakan Instagram, karena brandingku lebih cocok saat aku menggunakan Instagram. Branding yang aku ingin ciptakan itu adalah wanita berhijab yang tetap stylish, pakaiannya itu bisa dipakai ke acara formal bisa, ke acara casual bisa, cewek yang selalu pakai kemeja, selalu pakai celana yang kalau aku kan tipe-tipenya oversize gitu. Terus yang selalu, yang kalau di Instagram tuh settingan muka aku tuh emang harus, kalau foto tuh selalu nyengir gitu. Dan itu tuh emang udah yang aku set, dan aku mau orang melihat aku seperti itu supaya auranya mungkin terpancar gitu. Dan itu lebih cocok aku pergunakan di Instagram. Kalau di TikTok kurang. Karena branding yang aku mau tonjolin itu branding wanita berhijab yang stylish ketimbang orang yang berpasangan. Jadi aku menggunakan branding itu di Instagram kayak gitu. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa personal branding kamu itu ya pada intinya satu, cuman kamu pecah lagi, kamu sesuai dengan sosial media dan insight yang kamu miliki ya. Sesuai dengan kebutuhan aku kenal sebagai orang yang seperti apa. Nah, di situ aku harus memilah-milah di mana platform yang cocok untuk aku, membuat semua orang kenal sama aku sesuai apa yang aku targetkan, sesuai dengan pasar. Oke, paham. Oke. Mungkin kamu bisa ngasih tips untuk Sobat MI dan Mapers, gimana sih cara nemuin gimana para teman-teman di luar sana yang masih belum bisa menemukan personal brandingnya itu. Mungkin kamu punya tips gimana sih pas awal-awalnya kamu terjun di dunia ini, kamu menemukan personal branding kamu? Sebenarnya belajar personal, aku bukan orang yang sengaja belajar personal branding, dan personal branding itu baru hype-nya belakangan ini kan. Hype banget nih kita personal branding. Dan yang secara nggak sadar aku udah melakukan itu dari zaman SMA kali ya, walaupun kayak tipis-tipis gitu. Zaman SMA, zaman kuliah juga bukan yang gimana banget gitu. Zaman kuliah kan kayak anak kuliah biasanya. Kalau dari aku sih, mulai mengenal dan mulai mengetahui kamu ini mau dikenal sama orang sebagai apa. Kalau mungkin ada yang punya kemampuannya pelukis yang karakternya happy, atau pelukis yang karakternya serius. Nah, kamu mulai share di sosial media kamu ngelukis, atau kamu dikenal sebagai orang yang bisa memberikan sajak atau puisi, atau yang punya quotes-quotes gitu. Mulailah kamu sering memberikan quotes yang bijak-bijak gitu. Nah, kalau aku ngasih tipsnya sih, mulai mengetahui kamu itu mau dikenal sebagai siapa dan apa kelebihan kamu, supaya orang tuh kalau misalnya kayak kenal kamu nih kayak Nadif, Nadif yang pinter gambar ya, kayak gitu. Nadif yang kreatif ya, karena menunjukkan kalau kamu tuh kreatif atau kamu tuh pinter gambar. Dan personal branding itu bukan dimunculkan sekali aja, tapi harus berkali-kali konsisten. Kayak misalnya aku upload foto, dari bawah fotoku juga emang udah senyum terus. Kalau aku nggak senyum itu aneh, kayak bukan Alifa gitu. Nah, kalau misalnya dari bawah kamu udah upload, misalnya kamu jago ngelukis, dari bawah kamu udah ngupload lukisan kamu, tapi tiba-tiba kamu upload makanan, itu malah orang kayak, tumben ngupload makanan, biasanya kan dia ngelukis. Nah, itu brandingnya berarti udah dapet menurut gitu. Oke. Kamu tahu kamu mau dikenal sebagai siapa, baru kamu tips kedua dan untuk seterusnya, yaitu adalah konsisten dan ikutin tren yang gini. Kamu mau tetap branding, kalau kamu pelukis, kamu untuk supaya kamu tetap eksis dengan kemampuan kamu melukis, kamu harus mengikuti tren yang ada. Banyak kok di TikTok ada yang dia pelukis tapi dia bisa tetap ngikutin tren yang lainnya, dan itu tuh menjaga supaya dia tetap eksis dan brandingnya selalu dapat ke orang-orang dan dapat ke audiensnya. Oke. Berarti tuh catat tuh untuk Sobat MI dan Mapers, tips dari Alifa untuk
menentukan personal branding kamu adalah kamu tahu dulu nih apa yang kamu mau, apa yang pengen kamu tuju, dan setelah kamu menemuinya, setelah kamu ketemu tuh apa yang kamu mau dikenal sebagai apa, konsisten terhadap hal itu. Kalau kita bicara tentang sosial media, pastinya kan nggak lepas dari pembuatan konten. Nah, gimana sih, Fa, strategi pembuatan konten yang efektif untuk personal branding? Kan? Untuk personal branding ya, menurutku ya, konten itu kalau boleh jujur, untung-untungan sekarang engagementnya. Entah di Instagram, entah di TikTok. Kadang bisa rame banget, tapi kadang bisa sepi banget. Padahal mungkin kita udah bikin konten yang se-effort mungkin. Jadi menurutku kalau mau bikin konten yang menurutku nih ya, di setiap platform belum ada yang efektif. Kayak mungkin kayak misalnya mau bikin konten, oh pasti FYP nih, nggak ada sih menurutku yang kayak gitu. Kecuali followers kamu udah kayak artis-artis lain sih, itu oke lah, mungkin bisa dan dan audiensnya tuh udah seluruh Indonesia. Tapi kalau mau kontennya efektif, kamu harus tahu siapa audiens dan siapa yang kira-kira bakal nonton konten sesuai branding kamu. Kayak misal aku ini bikin konten, misalnya aku dapat endorse dan aku harus bikin konten tentang outfit. Pastinya aku nggak boleh keluar dari branding aku. Kayak misalnya branding aku itu senyum, aku nggak boleh tiba-tiba nanti mukanya merengut atau tiba-tiba ini nggak sesuai branding nih, tuh nggak bisa. Dan itu udah pasti bakal di skip sama orang. Yang kedua, aku harus tahu siapa yang nonton konten aku. Yang nonton konten aku ini pasti orang-orang yang berhijab juga dan lagi nyari referensi outfit. Dan nggak jauh-jauh orang yang nyari referensi outfit itu terinspirasi dari model outfitku. Kayak misal aku selalu berkemeja dan aku selalu pakai celana. Kalau aku pakai gamis, itu orang nggak mau nonton aku. Karena mereka nggak mencari gamis di aku, tapi mereka nyari baju yang casual. Makanya mereka mengikuti aku. Nah, jadi aku harus tahu siapa yang bakal nonton itu. Kalau aku tahu siapa yang bakal nonton itu, aku bisa tahu, oh iya, yang bakal nonton nanti orang yang udah tahu aku bakal pakai outfit yang casual. Nah, buatlah konten aku selalu pakai outfit yang casual, karena dengan aku memakai outfit yang sesuai dengan audiensku datang dan lebih banyak datangnya. Dengan itu nanti audiens bisa nge-like, bisa nge-share, dan itu yang bikin engagement kita naik sesuai dengan pasar yang kita tentukan. Jadi kalau dibilang efektif juga kalau kita emang misalnya bikin konten ada konten yang lagi tren A, B, C. Tapi ABC itu nggak sesuai tren, nggak sesuai sama kita karena nggak ada unsur outfitnya. Misalnya nggak sesuai sama aku, nggak ada unsur outfitnya. Mau aku bikin konten itu se-effort apapun nggak bakal naik karena orang nggak nyari itu di aku. Ada sesuatu dalam diriku yang lebih dicari sama orang lain, yaitu outfit. Jadi aku mending stay in line aja. Berarti bener-bener kamu ya sesuai dengan tips kamu yang pertanyaan sebelumnya ya, bener-bener konsisten. Ya kalau udah personal brandingnya A, ya udah A terus aja gitu. Jadi bener-bener konsisten lah intinya terhadap personal branding awal kamu. Nah, oke. Sobat MI dan Mappers tuh perlu digarisbawahi hal-hal yang disampaikan oleh Alifa tadi ya, jangan lupa tuh. Nah, tools apa aja sih yang bisa yang bisa digunakan untuk personal branding di sosial media? Yang mungkin kamu pernah gunakan tools-toolsnya itu apa aja? Sorry, tools nih maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya tools tuh kayak Reels atau Instagram video atau kayak gimana nih toolsnya? Untuk membuat konten, sorry. Tools untuk membuat konten tersebut. Mungkin apa kayak... Tools. Contohnya kayak... kayak mungkin aplikasi gitu mungkin yang kamu gunakan pribadi. Oke, aplikasi itu kalau aku pasti di sini semua Mappers dan Sobat M ini pasti udah pada pinter-pinter. Aku biasanya pakai aplikasi itu kayak, kamu tahu nggak sih kalau misalnya aplikasi di TikTok tuh ada yang namanya CapCut itu. Aku pakai CapCut. Mempermudah, dan itu tuh tren itu nggak ketinggalan banget di CapCut.
Dan kamu kalau misalnya CapCut ada yang bilang CapCut lebih jedak-jeduk kayak dangdut banget, pilihlah template yang enggak banget ya kan. Padahal ada yang bilang template-nya kurang bagus gitu. Di situ tuh banyak banget Bener. template, dan itu tuh mempermudah kamu yang mungkin belum menguasai tools untuk ngedit-ngedit video. Nah, atau bisa lagi ada aplikasi InShot atau nggak VN. Itu tuh hanya buat gabung-gabungin video, nambah-nambahin sound. Aku biasanya pakainya di situ-situ aja. Aku nggak lebih dari itu sih, karena aku bukan tipe yang menguasai sebegitunya juga untuk edit-edit video, tapi untuk semaksimal mungkin aku belajar edit video di sana. Nah, kebutuhan aku itu untuk menyatukan video, untuk ngasih transisi, ngasih teks, sama ngasih sound tambahan gitu. Itu bisa banget loh dicoba. Mungkin ada yang sering nanya di TikTok atau di Reels aku, biasanya edit pakai apa? Aku kadang edit pakai CapCut karena itu memudahkan aku untuk mengikuti tren. Bener-bener gampang banget ya kalau CapCut tuh ngemudahin mungkin teman-teman Sobat MI dan Mapers di luar sana yang belum pernah ngedit video sebelumnya, karena untuk menggunakan CapCut tuh gampang banget. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat malas-malesan atau merasa nggak bisa edit video, nggak bisa apa, karena ada aplikasi tadi kamu gunain itu CapCut, ya bener gampang banget sih untuk bikin video, bikin konten yang untuk di-post di media sosial. Nah, terus Alifa, mungkin beberapa teman-teman Sobat MI dan Mapers di luar sana yang gimana mereka bisa percaya diri untuk tampil di media sosial, karena kan takut mereka dijudge, diomongin sama orang lain. Itu gimana sih cara, mungkin tips dari kamu, gimana kamu tampil percaya diri di depan media sosial sampai dilihat banyak orang kayak gitu? Dijudge dan diomongin itu sebenarnya ketakutan aku sampai detik ini. Tuh kalau aku pikirin terus tuh udah rasanya tuh kayak gimana ya rasanya kalau diomongin, ini apa kontennya dihapus aja kali ya, ini kalau dijudge orang nih gimana nih. Dan itu tuh pasti kayak aku tahu mungkin kalian nggak ngomongin di depan aku tahu kalian ngomongin di belakang aku. Aku tahu gitu, cuman kalau dipikirin terus akunya nanti maju mundur. Padahal kalian ngomongnya di belakang aku, dan kalian ngomong mungkin effortless untuk kamu itu effortless untuk ngejelek-jelekin aku di belakang. Sedangkan aku memikirkan itu terlalu jauh, akunya jadi nggak maju-maju, dan itu sangat merugikan aku, bahkan tidak merugikan kalian. Itu merugikan aku tapi tidak merugikan kalian. Kenapa harus merugikan aku? Kan itu tidak merugikan kalian, jadi mending aku nggak usah. Aku tahu ada yang ngomongin, tapi mending aku nggak usah pikirin aja. Jadi aku bisa maju. Kalian yang ngomongin atau kalian yang menjelek-jelekan aku, atau kamu juga yang merasa dijelek-jelekan sama orang, maju aja. Karena nanti yang dapat keuntungannya kamu. Yang ngejelekin kamu ini nggak bakal dapat keuntungan, malah capek sendiri. Karena omongan kalian itu dibales sama prestasi-prestasi yang nanti udah diukir. Nih omongan-omongan yang ngejelekin kalian tuh bakal dibalas sama prestasi-prestasi yang kamu ukir selanjutnya. Dan mereka capek sendiri. Nah, itu tips yang bisa bikin aku pede. Aku tahu aku punya value, aku tahu aku punya nilai, aku tahu aku punya kelebihan yang orang lain itu nggak punya. Aku tahu nih, oh ya aku ada kelebihan loh. Mungkin orang lain punya, cuman beda, nggak spesifik. Aku lebih spesifik, aku punyanya A dan ini lurus A, aku nggak belok ke B, C, D gitu loh. Nah, karena itu tuh aku bisa pede, karena aku mikirnya kalian boleh sirik sama aku, cuman kalian nggak punya apa yang aku pengenin. Nah, aku harap kamu yang nontonin live ini, yang emang mau personal branding, yang emang mungkin nggak pede di sosial media, aku harap kamu bisa menanamkan apa yang tadi aku bilang sih. Kamu itu punya kelebihan sendiri. Jangan lihat kurangnya mulu. Kalau kamu lihat kurangnya mulu, berarti kamu itu meresap omongan orang lain yang mereka berusaha menghambat kamu dengan effortless-nya gitu loh. Jadi kalau kamu singkirin dulu omongan-omongan jelek, singkirin aja dulu, kamu fokus sama kelebihan kamu. Karena kelebihan ini kalau ditanam itu hasilnya bakal lebih gede. Kayak pohon kecil ditanam tuh hasilnya bisa gede banget, dan kita nggak fokus sama kekurangan yang kita punyai. Kekurangan ini baru nanti bisa dibenahi, karena kekurangan ini kan nggak bisa
nggak bisa dihilangkan menurutku, hanya bisa dibenahi aja. Dibenahi dengan cara ditutupi dengan kelebihan yang kamu punya gitu. Dan kalau kamu udah kuat nih sama kelebihan yang kamu punya, ntar otomatis insya Allah pede sendiri. Kamu pede, nanti kamu nge-share ini ya pede aja, orang banyak yang suka kok, orang gue suka, yang nggak suka ya lu mah diem aja. Orang banyak yang suka, gue ngasih konten, gue ngasih konten di sosial media, ngasih reels atau ngasih konten TikTok gue, ya gue ngasihnya ke orang yang gue suka, ke orang yang suka nontonin konten gue. Lu yang nggak suka ya udah skip aja, gue nggak butuh. Gue ngasih konsumsinya ke audiens gue kok. Jadi motivasinya adalah ya konten, kamu pede karena kamu ingin memberikan konten, kamu ingin memberikan konsumsi ke audiens yang emang menunggu-nunggu kamu. Yang nggak suka sama kamu singkirin aja, ntar mereka capek sendiri. Siapa tahu nanti mereka ikut menontonin dan termotivasi sama konten kamu. Applause banget aku nih sama Kak Alifah, bener-bener motivasi bagi teman-teman sobat MI dan juga Mapers di luar sana yang mungkin masih merasa takut. Udah tuh, ingat jangan pernah takut lagi, karena lihat di Kak Alifah nih, bener-bener fokus, udah nggak usah dengerin kata-kata orang, cuek aja lah, yang penting kita improve diri kita sendiri. Nadif tahu nggak sih, sampai sekarang aku tahu seseorang yang dia itu sifatnya tuh apa ya, kalau bahasa sekarangnya tuh julid ya. Bahasa sekarang, dia bisa ngejulitin apapun yang, misalnya aku ngelakuin A, dia bisa ngejulitin si A yang aku lakuin itu, padahal yang aku lakuin nggak salah. Berarti emang orang itu emang nggak suka aku kan. Aku tahu Dasarnya benci aja. Ya udah, aku terus aja bikin konten. Dia mau ngejulit apapun nggak apa-apa, lu yang capek, soalnya kamu yang capek, aku yang malah dapetin keuntungannya, aku dapet audiens, aku bisa bikin konten, dia mah capek dan bakal begitu-begitu aja sampai detik ini. Aku santai aja, padahal aku tahu ketakutan aku adalah aku nggak suka orang tuh nggak suka sama aku nggak suka diomongin orang dari belakang, tapi kenyataannya aku tahu aku diomongin dari belakang. Yes, ya berdoa aja, Fa. Semoga orang tersebut diberikan hidayah. Dan semoga tidak iri hati, tidak dengki hati gitu. Bener. Jadi curhat nih kita nih, aduh. Oke, Fa, ketika mungkin sosial media kita udah menemukan demografi kita udah tahu apa yang kita mau bikin, dan kita udah proses tuh bikin. Nah, gimana sih tips dari kamu supaya kita tetap eksisten, kita menjaga eksistensi kita di sosial media? Nah, itu dia kayak yang tadi aku sempat singgung ya, itu tuh kita punya konten A, dan A ini yang kita pegang terus. Tapi kamu bisa pakai konten-konten lain yang lagi tren, kamu masukin unsur konten A kamu. Dan kamu ngelakuin itu konten. Oh, misalnya lagi ada sound nih, sound yang lagi hype banget, lagi viral banget, bentuk kontennya seperti ini. Gue masukin, ada unsur-unsur outfitnya, ada unsur transisi outfit. Kalau kamu ngelakuin itu berulang kali, kamu tetap eksis. Kalau di TikTok istilahnya kamu bakal masuk FYP terus, karena kamu tuh ngikutin tren. Dan dan kita tuh pikirannya terbuka untuk mengikuti tren. Tapi tren yang diikutin bukan semua tren yang bikin viral ya. Ada yang ngikutin tren, trennya kayak gini, gue ikut deh, bikin sensasi supaya gue FYP dan eksis. Nah, itu kan salah satu cara yang salah. Tapi cara yang benar itu adalah tetap ikutin tren, tetap terbuka pikirannya, tapi yang tetap stay in line. Yang kayak stay in line, ya udah mau bikin tren, mau bikin konten harus dimasukin unsur outfit gitu. Itu kan tetap aja joinin the trend, dan itu salah satu cara untuk kita mempertahankan eksistensi kita. Dan menurutku perbanyak relasi. Aku ngerasain banget sekarang, makin banyak relasiku, aku makin dikenal orang. Dikenal orang tuh bukan semata-mata, iya gue terkenal gitu. Enggak, dikenal orang itu beneran relasi. Aku bisa tahu, dia pekerjaannya apa, kita bisa berkolaborasi di mana, kita bisa berteman di luar kerjaan gitu.
bener-bener apa kayak semacam adaptasi, cuma nggak menghilangkan jati diri gitu ya. Iya, tetap apa ya dengan apa ya dengan kita mengenal banyak orang tuh jangan sampai kita kehilangan jati diri. Misalnya kita udah kenal si orang A, terus tiba-tiba kita jadi berubah haluan gitu, jati diri jadi berubah, ya jangan gitu. Karena jujur aku kan aku bukan sempat sih sampai sekarang. Aku ngikutin Alifa nih dari udah lumayan lama ya, udah dari 2018 kali ya. Bener-bener ya aku salah satu yang ngeliat lah prosesnya Alifa nih dari yang ya masih sedang lah, terus lama-kelamaan kenal sama ini, relasinya banyak gitu. Ya alhamdulillah banget, bener-bener suatu apa ya, bener-bener suatu kemajuan yang sangat pesat Progres. dari Alifa. Bener-bener hebat banget. Kalau Nah, gimana sih Pak biar personal branding kita kuat, tapi tetap jujur menjadi diri sendiri, nggak yang pencitraan, karena kan banyak banget kan sekarang orang tuh berlomba-lomba untuk gimana ya, untuk dikenal banyak orang, tapi dia pencitraan, dia nggak jujur sama diri sendiri, dia menjadi orang lain gitu. Gimana Pak menurut kamu? sebenarnya personal branding itu bukan kebohongan loh. Personal branding itu bukan kebohongan. Personal branding itu tuh adalah sesuatu yang kita bangun untuk diri kita supaya gimana caranya orang itu kita ingin orang itu mengenal kita sebagai apa. Kayak yang tadi aku bilang, aku ingin orang mengenal aku sebagai wanita berhijab yang tetap stylish dan happy vibes gitu. Aslinya pun ya udah, aku juga begitu, aku tetap yang happy. Cuman mungkin kalau lagi sama teman-teman aku bisa kayak bisa ketawa, bisa ngobrol lebih panjang, kayak aku bisa nunjukin keterbukaannya aku yang mungkin keterbukaan itu nggak bisa kan aku buka di sosial media kan. Jadi sosial media itu tuh hanya menurutku tuh filter dari diri kita yang sebenarnya. Kayak yang tadi aku bilang, dulu mungkin pas aku kuliah aku orangnya kayak cengengesan atau periang, tapi periang itu yang banyak ngobrol, banyak ketawa, banyak bercanda gitu. Ya yang sampai saat ini tuh nggak sampai saat ini tuh nggak hilang aku, tapi aku filter kalau di sosial media bagusnya tuh bagaimana sih, karena kamu tahu sendiri kan kalau misalnya di sosial media salah dikit aja itu udah pasti ada yang berkomentar, dikit aja tuh udah pasti ada yang berkomentar yang jadinya aku berarti aku nggak bisa nih cengengesan kalau di sosial media, nggak bisa, nanti orang malah nganggepnya aku nggak serius jadi orang, atau orang nganggepnya apa sih polos banget jadi orang gitu. Nah sosial media ini untuk memfilter aku yang aslinya. Jadi ini wujud asli aku ada yang difilter, hanya beberapa yang aku tunjukkan. Cuman tidak merubah sesuatu yang ada di diri aku. Aku kalau ditanya aslinya kayak gitu nggak sih? Ya aslinya ya kayak begitu. Cuman kalau lagi sama temen dia lebih terbuka, lebih banyak cerita, dia bisa menceritakan apapun. Tapi kalau di sosial media nggak semua bisa dia ceritakan, hanya yang perlu-perlu aja. Kayak misalnya ada contoh lagi, misal kalau di luar lagi sama temen kita bebas mau beribadah, ngajak sholat yuk udah sholat belum, bebas. Tapi kalau di sosial media aku nggak mau nunjukin itu, karena menurutku itu urusan masing-masing dan persepsi orang tuh beda-beda. Nah itu yang aku maksud filter. Jadi branding aku tidak membohongi publik. Aku ya memang seperti itu, cuman yang aku tunjukkan ke publik itu hanya beberapa sesuai konsumsi publik aja. Kalau misalnya itu bukan konsumsi publik, tidak aku tunjukkan, karena itu hanya untuk diriku dan lingkungan terdekatku aja. Nah, beda lagi kalau sama pencitraan. Aku tadi sempat lihat postingan dari Muamalat Institute, aku setuju banget sama poin-poin yang udah dijelasin sama Muamalat Institute itu. Kalau pencitraan itu kita tuh apa ya, kayak lebih ke menarik simpati orang aja, kayak istilahnya kayak caper. Di luar dari pekerjaan tuh pencitraan, kayak pencitraannya baik, baik, suka menolong, tapi ternyata itu tuh hanya menarik simpati orang doang.
Dan dia apa ya, kalau pencitraan itu menurutku arahnya lebih ke negatif. Padahal pencitraan itu tuh sebenarnya bagus loh. Pencitraan itu bisa menurutku kata lain dari branding. Tapi kenapa aku ngeliat orang-orang tuh membuat kata pencitraan itu tuh menjadi negatif. Aku melihat orang kayak, aduh pencitraan banget. Karena beneran menunjukkan sesuatu yang, ya dia hanya menarik simpati orang doang. Padahal itu diri dia yang aslinya. Kalau emang diri itu diri dia yang aslinya, ya udah tunjukin aja. Nanti juga terfilter mana yang mau temenan sama aku, mana yang nggak mau temenan sama aku gitu loh. Kalau pencitraan nanti kalau kelihatan aslinya, orang malah jadi, ilfil hasilnya kayak gitu. Tapi kalau branding, itu tuh bukan menarik simpati orang. Tapi kalau branding itu, ya kita mau dikenalnya sebagai apa, ya udah. Aku pengen dikenal sebagai cewek yang periang, ya udah, aku emang periang dari awal tuh, emang orangnya ketawa mulu, emang orangnya senyum mulu. Cuman kalau Instagram, kalau di sosmed aku jadi terfilter aja. Misalnya aku 10 kali ketawa, yang aku tunjukin 5 doang. 5-nya nggak aku tunjukin, karena itu 5 itu bukan konsumsi publik, gitu sih. Dan kalau branding itu kan tujuannya lebih ke kayak relasi, pekerjaan, untuk kalau aku tuh supaya membangun relasi. Kalau misalnya nanti ada misalnya brand A mau kerja sama aku, pasti brand itu ngelihat aku, oh Alifa ini brandingnya periang, jadi nggak bisa nih kita kasih warna baju yang serius-serius kayak warna baju hitam gitu, kayaknya kurang deh, karena Alifa tuh pakai baju warnanya biasanya pink atau biru atau warna earth tone gitu. Kayaknya jangan deh kalau dia dikasih warna, kalau dia di endorse warna baju hitam, nggak cocok nih sama brandingnya dia. Nah itu kan jadi ada unsur pekerjaan dan relasi kan dari situ. Nah kalau pencitraan tuh kayak nggak ada unsur apapun, cuman unsur membagus-baguskan diri aja kalau menurutku gitu loh. Jadi itu tuh beda banget antara pencitraan sama branding. Branding itu jelas-jelas tidak membohongi diri sendiri, tidak membohongi apa yang ada di diri kita gitu. Jadi pada intinya ya jujur aja, cuman ada barrier nih, apa yang pengen kita tunjukkan ke halayak media sosial. Ada juga yang beberapa private life kita ya nggak perlu lah tunjukin di sini, yang penting sesuai sama diri kita aja yang kayak kita tunjukin gitu ya. Nah, Masya Allah banget nih setelah ngobrol-ngobrol antara aku sama Alifa tadi ini. Sekarang gimana kalau kita buka kesempatan untuk Sobat MI dan juga Mapers yang mau bertanya langsung sama Alifa. Ada pertanyaan apa, Ayron? Boleh bacain. Oke, baik Kak Nadif, ini banyak banget teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama ini ada dari atas nama Salsa. Khalifa, aku mau tanya, apakah dalam membangun personal branding itu harus menyesuaikan platform sosmed yang kita gunakan? Mau tanya apa? Terus misalkan nih, oke, apakah dalam membangun personal branding ini pertanyaannya, apakah dalam membangun personal branding itu harus menyesuaikan platform sosmed yang kita gunakan? Misal, image kita di LinkedIn, di Instagram, dan di TikTok itu harus berbeda atau gimana? Enggak sih, menurut berbeda. Kalau aku terlanjur beda aja, padahal aku, jadi ceritanya waktu TikTok, aku itu ingin membangun brandingku yang biasa aja, yang udah kita di Instagram. Tapi tiba-tiba konten yang disukai sama audiensku di TikTok itu tuh sedikit berbeda sama apa yang aku branding di Instagram. Karena kalau di TikTok itu aku kayak isinya tentang pasangan terus. Makanya aku tuh kayak di TikTok, aku tahu nih, di TikTok sukanya sama yang berbau-bau pasangan. Jadi kalau mau ngepost pasangan, banyakan di TikTok aja. Karena itu yang mereka cari. Tapi sebenarnya branding di LinkedIn, di Instagram, mungkin di Instagram sama di TikTok atau di Twitter, mungkin kalau kalian pakai Twitter, sebenarnya nggak perlu berbeda sih. Hanya cara penyampaiannya aja yang berbeda. Karena semua platform, Instagram sama Twitter aja tuh jauh berbeda padahal sama-sama sosmed. Tapi cara mereka berargumen, cara mereka berkomentar, apa yang mereka like di platform itu tuh beda banget. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan aja gimana cara penyampaiannya. Tapi kalau untuk brandingnya nggak perlu beda, nggak apa-apa sih. Hanya cara menggunakannya aja yang
jangan disamain, mereka jelas beda soalnya. Jadi kalau misalnya di TikTok, Oke. Kenapa sih banyak konten yang kayak gini? Kok orang-orang suka konten kayak gini? Ya jangan protes, TikTok emang sukanya kayak gitu. Kalau nggak suka, ya nggak usah main TikTok. Gitu. Betul. Oke, selanjutnya sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Salsa. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari kimei.mei.mei. Hai Kak, hal-hal apa saja sih yang dapat dikembangkan dalam diri sehingga branding dapat terbangun dengan baik? Apa saja yang bisa dikembangkan dalam diri sendiri? Yang bisa dikembangkan adalah kelebihan kamu. Kalau misalnya tiba-tiba aku ingin mengembangkan kemampuanku bernyanyi, nggak bisa. Aku sampai kapanpun nggak punya kemampuan bernyanyi gitu. Jadi jangan mengembangkan apa yang belum kamu punya. Kembangin apa yang udah kamu punya. Aku kan nggak tahu di sini yang nonton live aku tuh apa aja kemampuan yang kamu miliki. Jadi aku tarik contoh, misal kamu pintar, kamu kembangkannya dengan cara apa? Mungkin kamu bisa ambil course nyanyi, atau mungkin kamu bisa iseng-iseng nge-cover lagu, atau mungkin kamu bisa nonton di YouTube gimana sih teknik olah suara yang bagus itu gimana. Banyak banget cara ngembangin sesuatu dalam diri kita, apalagi untuk yang kita punya. Karena misal nih kita mau kayak contoh kita mau bikin pohon tumbuh, cuma kita nggak punya tunasnya, nggak bakal tumbuh sampai kapanpun. Jadi kamu harus punya tunasnya dulu, baru kamu bisa lakukan berbagai cara, kayak siram dua kali sehari, dikasih pupuk yang bagus. Begitu juga dengan kemampuan kamu bisa kembangin dengan cara apapun. Kayak misal aku foto model, aku melihat dari teman-teman aku, oh caranya dia untuk luwes, gayanya nggak kaku seperti ini. Atau aku lihat referensi di Pinterest, oh referensi gayanya kalau untuk berhijab seperti ini ya. Oh gimana caranya biar aku nggak mati gaya di kamera, kayak gitu. Oke, baik. Terus masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih, dari Sobat M juga Mapers. Dari Sikola, bagaimana kita membangun personal branding pada situasi seperti ini nih Kak Alifa? Nah, situasi seperti ini maksudnya pandemi. Maksudnya situasi seperti pandemi. Situasi mungkin saat pandemi, Kak Alifa. Itu sulit sih. Makanya kalau pandemi, lakukan apapun caranya supaya kamu bisa produktif di rumah. Kayak misal aku ingat 2 tahun yang lalu, aku udah terima beberapa endorse, dan aku itu ingin brand-brand itu ngelihat aku kalau aku tuh bisa loh dijadiin model. Aku ngelakuin berbagai cara, aku beli tripod, aku beli backdrop, terus aku tuh kamera pakai timer, aku tuh gaya sendiri di rumah. Pokoknya aku buat sedemikian rupa kalau rumahku itu bisa adalah tempat photoshoot. Jadi aku lakuin itu di rumah, aku sok-sok photoshoot di rumah, selfie. Karena pandemi, mau keluar juga nggak bisa, nggak ada yang bantuin. Nah gitu, kalau kamu, ya kayak tadi, misalnya kamu mau nunjukin kalau kamu bisa nyanyi, ya itu di rumah bisa kok nyanyi. Sekarang kan ada kayak pengiriman online, itu kan udah cepet banget belanja online. Kamu bisa beli barangnya secara online. Kamu set up rumah kamu gimana, set up biar bisa nyanyi, ada space buat nyanyi. Kayak gitu sih, banyak banget lah. Pokoknya sekarang tuh nggak sulit untuk melakukan itu. Karena kalaupun pandemi juga orang lebih sering main sosial media. Tapi alhamdulillahnya pandemi kan sekarang udah mulai reda. Jadi tidak terbatas lagi untuk melakukan apapun, jauh lebih mudah dibandingin pas pandemi. Banyak cara berarti ya, Khalifa ya? Banyak banget. Sekarang tuh udah nggak terbatas deh. Aku juga ngeliat anak-anak tuh udah sekolah. Terus anak kuliah tuh udah balik ke kampusnya masing-masing. Udah kuliah offline. Jadi kayak nggak ada alasan sih sebenarnya. Nggak ada alasan untuk nggak produktif. Oke. Sebenarnya masih banyak banget nih buat Sobat Emda Mapers yang bertanya-tanya di question box. Ini ada lagi dari D_Syafa.
Gimana sih membangun personal branding untuk orang yang introvert? Apa yang menarik menjadi konten kreator? Bukan jadi penghalang sih, karena introvert kan apa ya, kalau mungkin kamu ngeliatnya apa enaknya ekstrovert jadi bisa ngomong terus. Sebenarnya branding itu nggak mesti ngomong terus. Ingat nggak sih ada pesulap dulu namanya Limbat, ya dia nggak bisa ngomong juga. Bukan nggak bisa ngomong, dia brandingnya aja nggak ngomong, dia brandingnya diem doang. Nah itu udah jadi contoh kecil kalau kamu nggak perlu jadi orang yang positif, atau kamu nggak perlu jadi yang harus oh gue harus bisa membangun topik sendiri, gue harus bisa memberikan energi ke orang. Enggak, kamu nggak perlu. Dengan introvert kamu mungkin kamu bisa sharing. Kalau kamu bisa ngasih tahu nih, kamu bisa kayak perkenalin diri kamu dulu. Oh, aku introvert nih. Karena aku introvert, jadi mungkin aku nggak bisa banyak ngomong ya. Sebagai introvert, aku bisa melakukan sesuatu ini. Sebagai introvert, biasanya aku lebih suka baca buku sih kalau lagi di tempat keramaian, atau misalnya kamu lagi foto sama teman kamu, bisanya main berdua doang. Kalau main rame-rame udah mulai pusing. Itu kan branding kamu sebagai introvert gitu loh. Bisa aja kayak gitu. Dan orang introvert tuh nggak mesti ngomong-ngomong gini. Kamu bisa gunain kemampuan lain dalam diri kamu untuk dijadikan personal branding gitu. Gitu. Oke, Kak Alifa. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Sobat Emi dan juga Mapers. Pertanyaan terakhir itu dari @rasya11. Bagaimana menurut kakak soal personal branding yang selalu dihubungkan dengan penampilan fisik atau style? Khalifa. Personal branding itu gimana cara kita berekspresi, bukan gimana cara kita ngomong aja, tapi style kita itu juga emang menentukan personal branding kita. Jadi aku juga kalau pergi kemana-mana emang begitu stylenya. Kalau tiba-tiba misalnya aku jalan, tiba-tiba aku pakai gamis gitu ke mall, orang yang ngeliat aku bingung, tumben pakai gamis, kok biasanya pakai kemejaan gitu loh. Nah jadi personal branding itu nggak melulu tentang gimana cara ngomong, muka, enggak. Style itu juga menentukan personal branding kita. Karena dengan personal branding, dengan style itu orang bisa tahu, oh dia kayaknya kepribadiannya emang agak santai dan nggak terlalu ribet sih. Karena banyak banget teman-teman aku tuh yang jago-jago banget pakai outfitnya, dia bisa pakai kayak kalung atau bisa pakai kayak belt, sedangkan aku tuh nggak suka yang kayak gitu. Nggak suka bukan berarti stylenya mereka jelek, nggak, style mereka bagus banget, tapi kalau aku yang pakai aku nggak nyaman. Nah orang bisa tahu itu ngebaca dari style aku, oh Alifa jangan dikasih yang belt begini, atau Alifa jangan dikasih baju yang bermotif-motif gini, dia nggak suka ribet gitu. Nah dengan kita menunjukkan style kita, orang itu juga jadi ada batasan. Kayaknya mau endorse Alifa, kayaknya jangan kasih Alifa baju yang kayak gini deh, atau endorse Alifa jangan kasih baju yang ngatung, jelek gitu. Nah, dengan kita menunjukkan itu, orang jadi tahu gimana harus bersikap ke kita. Oke, Kak Alifa. Baik. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan nih dari teman-teman dari Sobat Emi dan juga Mapers, tapi sayang banget karena kita keterbatasan waktu nih, karena jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung mungkin nanti sama Kak Alifa ya nanti ya untuk di sosial medianya. Oke, mungkin itu aja kan Adit untuk sesi tanya jawabnya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. By the way, thank you banget untuk Alifa yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Seru banget ya sesi terakhir kita hari ini. Semoga melalui diskusi ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Dan juga untuk Sobat MI dan Mapers yang masih kepo atau masih mau bertanya-tanya sama Kak Alifa, boleh banget nih kunjungin langsung. LinkedIn, punya LinkedIn ya, Liv? Punya sih LinkedIn, tapi aku lagi tahap proses bukan mengembalikan sih, aku rebranding lagi LinkedIn aku sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan sekarang. Rapihin lagi ya, LinkedIn-nya. Dan juga Instagram Alifa yaitu @alifa_adelia. Thank you Alifa, semoga sehat terus, lancar rezeki, dan juga semoga dilancarkan semua urusannya. Amin. Makasih banyak kakak-kakak, sehat-sehat. Makasih. Terima kasih Kak Alifa. Dapat ketemu lagi ya di lain kesempatan. Dadah.
Oke, Khalifa boleh untuk live Instagram live ini untuk melanjutkan agendanya mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Doni. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadif yang sudah membantu untuk ngobrol-ngobrol tadi bersama narasumber yaitu dengan Khalifa. Baik buat Sobat M dan juga Mapers, alhamdulillah nggak terasa banget kita sudah tiba di agenda hari di akhir agenda pada sore hari ini. Namun Sobat MI, jangan lupa sekali lagi saya mau ingetin untuk follow Instagram dari Muamalat Ansor Institute dan juga maple.muamalat untuk mengetahui pemenang dalam sesi pada kegiatan sore hari ini. Oke, baik. Sobat MI dan juga Mapers, kita sudah berakhir di Instagram session di hari ke-6 ini tentang Discovery Success Mailwise sekaligus mengakhiri program kolaborasi dari MI X Maple untuk membantu Sobat MI dan juga Mapers untuk persiapan kerja dan menghadapi dunia kerja. Tapi jangan sedih buat Sobat MI dan juga Mapers, tetap stay tune dan pantengin Instagram dari muamalat.institute dan juga maple.muamalat untuk program menarik kita lainnya dan juga banyak sekali informasi seputar lowongan kerja, tips bermanfaat, dan informasi seputar training yang bisa kamu ambil. Jadi tetap follow dan jangan lupa ajak teman-teman, ajak saudara, kerabat untuk follow Muamalat Institute dan juga Maple Muamalat ya, Sobat Ini dan juga Mapers. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kak Sultan Nadif atas waktu dan kesediaannya ngobrol-ngobrol bareng narasumber bersama Sobat Emi dan juga Mapers ini. Untuk Sobat Emi dan Mapers yang jadi ikutan kepo juga Kak Nadif yang sudah menemani live kita di sesi ke-6 ini, di sesi terakhir. Mungkin ada Instagram Kak Nadif. Boleh diinfo Kak Nadif untuk Instagramnya buat Sobat Emi dan Mapers yang kepo Instagram sama Kak Nadif. Personal saya @sultan SULTHAN ADIEF Sultan Nadif itu sih. Cuman nggak usah follow lah, nggak usah. Personal brand Oke, gitu. baik. Akhir kata, lagi terima kasih. Sorry. Mungkin jangan follow saya, jangan follow Instagram pribadi saya, tapi follow @maple.muamalat. Itu yang harus di follow. Jangan saya, Maple aja Maple. Maple Muamalat dan juga Muamalat Institute. Oke, baik. Bener banget, dua-duanya. Oke, baik Kak Nadif, terima kasih. Akhir kata, saya Doni Andika mohon undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Sobat MI dan juga Mapers. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Dan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.